Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan episode 17 dan 18 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 19 dan 20 ya. Melanjutkan cerita di mana malam hari telah tiba dan mereka semua sedang tertidur kecuali si Hakchul. Dia dihubungi oleh dua orang yang di perempatan Thea. Mereka akan menunggu Hakchul dan yang lain di gedung perempatan. Lalu Hakchul akan ke sana menggunakan mobil ambulan. Semoga saja besok tidak akan ada terjadi apa-apa. Beralih ke mobil ambulan tersebut. Sepertinya di dalam mobil itu ada beberapa zombie. Apakah mereka akan baik-baik saja untuk mendapatkan mobil tersebut? Beralih ke Yana yang sedang tertidur. Kemudian Yana bermimpi sedang berada di sekolah. Yana terbangun di kelasnya sendirian. Kemudian dia pun terbangun dan bilang, mimpi yang sangat seram. Bisa-bisanya dia bermimpi soal zombie. Ketika dia bergegas mau pulang, Yana berpapasan dengan Mijun di pintu kelas dan bertabrakan. Seperti biasa, si Yana berkata kasar ke Mijun, dan si Mijun menatap Yana sambil diam saja, diperlakukan kasar oleh Yana. Kemudian si Mijun memegang lengan Yana dan menyudutkannya ke tembok sambil berkata, "Hei gadis jalang, pasti enak ya terus mengabaikanku." Di mimpi Yana ini, si Mijun jadi anak bandel ceritanya guys. Si Mijun berkata-kata kasar, seperti bukan dirinya saja. Lalu Mijun tanya ke Yana, "Apa kau suka aku bersikap kasar ke kamu juga, hah?" Dengan pipi memerah, si Yana sepertinya suka Mijun dengan sikap agak keras ini. Dalam mimpi Yana ini, si Mijun sikapnya beda drastis dengan yang nyata. Dan hal itu membuat Yana seperti mulai menyukainya perlahan dan ketika terbangun, Yana dan Mijun sangat dekat sekali. Dengan posisi badan Yana memeluk Mijun atau anjas. Tapi bukannya melepaskan pelukan ke badan Mijun, si Yana malah keenakan. Dan Yana pikir, dipikir-pikir, wajah Mijun tampan juga jika dilihat dari dekat, dan mengira jika Mijun pura-pura tidur dan mendekat ke Yana agar Yana memeluknya. Dasar cowok mesum, kata Yana. Yana pun mendus-endus wajah Mijun. Dirasa bau dari rumah basementnya sudah tidak ada lagi. Apalagi Mijun sudah mandi, jadi baunya rada menghilang. Ketika memandangi wajah Mijun, tiba-tiba Mijun membuka matanya sekaligus dan mengagetkan Yana. Si Yana pun memerah karena malu. Dengan refleks, Yana menonjok Mijun. Si Mijun mah heran ya tuh. Gak puguh-puguh dia dipukul. Mendengar teriakan Yana, si Hakchul panik dan langsung menodongkan pistolnya. "Kenapa kau memukulku?" kata Mijun. "Aku kaget karena ditatap olehmu. Tiba-tiba rasanya jantungku mau copot," kata Yana. Si Yana malah membahas mimpinya tadi. Kalau Mijun tadi malah memaki Yana. Terus Yana jadi sedih dan Yana pun menendang muka Mijun dan langsung bersembunyi di selimut karena malu kali ya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Si Hakchul dan Paripa bersiap untuk berangkat membawa mobil ambulan Thea. Jadi Mijun diharapkan bisa menjaga orang-orang di rumah. Si Mijun akan berjaga di loteng, menunggu sampai ambulan datang, dan mereka berdua pun berangkat. Hakchul pun meneropong sekitar untuk berjaga-jaga dan memastikan Hakchul dan Paripal segera kembali. Yana dan Mijun khawatir ke mereka berdua. Sudah 1 jam mereka belum kembali juga. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Mijun mengira itu bukan berasal dari pistolnya si Hakchul. Si Yana merasakan bau yang sangat kuat dari arah tembakan itu. Lalu dari jauh terlihat salah satu orang yang berjanjian Thea dengan barudak mereka berlari ke arah rumah ini. Dengan berlumuran darah, orang tersebut menggedor gerbang dan meminta Mijun buat membukakannya. Si Mijun menanyakan satu orang lagi kemana. "Dia mati oleh zombie," katanya. Si orang ini bilang, dia dikejar monster yang tiba-tiba muncul. Si monster pun tidak bisa ditembak oleh pistol dan Mijun pun kaget ketika melihat menggunakan teropong. Ternyata ada sosok monster zombie yaitu si Kak Bogyu. Si zombie Bogyu ini mengigau, "Yana, aku sudah mengikuti Instagrammu. Kenapa kau menolakku? Anjir, ayah zombie ngigau gitunya." Si Mijun jadi teringat. Ketika dia memainkan game zombinya itu, ada sosok zombie mutasi gendut yang susah untuk mati meskipun ditembak. Ternyata game zombie itu jadi kenyataan setelah melihat zombie mutasi si Bogyu ini. Si Bogyu masih mengincar Yana meskipun sudah menjadi zombie. Anjir, ngeri bos. Lanjut episode 20. Kita beralih ke beberapa saat yang lalu, di mana Hakchul dan Paripal sudah sampai di depan ambulan. Dan mereka akan mengatasi zombie di dalam ambulan ini. Tadi juga terdengar suara tembakan dari arah rumah Paripal. Si Hakchul menyadari bahwa suara pistol itu dari 2 orang yang datang kemarin. Si Hakchul mempercepat pembersihan di ambulan ini agar cepat-cepat pergi kembali ke rumah. Dia berencana menggunakan senapan langsung untuk membereskan zombie di ambulan ini. Kembali ke Mijun yang akan membukakan gerbang untuk si paman ini. Ketika sudah membukakan pintu, datang zombie keburu menggigit si paman ini. Dan dia pun tak selamat. Ketika akan menutup kembali gerbang itu, si Yana melihat zombie monster Bogyu yang bisa mengetahui itu Yana. Si Bogyu bilang, "Ketemu Yana." Anjir boy,
Sienna syok ketika melihat monster Bogyu, apalagi si monster Bogyu menyebut namanya. Si Mijun menyadari bahwa mereka harus kabur, karena meskipun dengan senapan, mereka tidak akan bisa mengalahkan monster Bogyu, sama seperti di dalam game. Tadi duga, ada pukulan keras di pintu besi ini, sampai penyok atuh guys. Datang istri Paripal menanyakan, ada apa ini? Kok ada suara keras? Mijun menyuruh Yana dan si ibu untuk pergi ke lantai atas dan menyuruh Yana untuk ke lantai atas. Jika si Bogyu berhasil membobol pintu besi ini, Yana harus mengguyur si Bogyu dengan bensin dan Mijun akan membakarnya dari sini. Si Yana malah syok dan diam saja. Namun akhirnya si Yana pun mengiyakan perintah si Mijun. Mereka pun masuk ke dalam. Yana dan si ibu naik ke lantai atas dan si Mijun kembali keluar dengan beberapa molotov. Si Mijun yakin meskipun zombie ini berevolusi, pasti mereka akan menerobos api. Ketika pintu mulai hancur, dengan beberapa hantaman lagi, pintu pun terbuka lebar. Si Mijun langsung melempari molotov, dan dari atas Sienna mengguyur bensin ke para zombie ini. Si Mijun kembali menambahkan molotov ke arah api si monster. Tersisa beberapa molotov saja, dan ada zombie yang bisa menerobos api ini dengan cepat berlari ke arah Mijun. Kemudian si Mijun akan melempari satu molotov terakhir, akan tetapi keburu digabruk oleh si zombie. Melihat Mijun dari atas yang sedang disiksa zombie, Yana hendak akan turun dan menyelamatkan Mijun. Si Mijun bilang ke Yana, agar tidak turun kau sembunyi saja katanya. Si Mijun pesimis, jika seperti ini jadinya, para zombie akan terus berdatangan. Pada akhirnya hidup Mijun hanya sampai sini saja. Akan tetapi ada tembakan ke arah kepala si zombie, bahkan beberapa kali tembakan. Hal itu bisa menyelamatkan Mijun. Ternyata itu si Hakchul. Dia menyuruh Mijun untuk bangun karena jika diam saja, para zombie akan terus berdatangan. Zombie Bogyu masih bisa berdiri, mereka pun bergegas masuk ke ambulan. Ada beberapa zombie yang hendak menyerang ke ambulan. Si Hakchul melindungi yang lain, selagi mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Pistol Hakchul pun pelurunya hanya tinggal satu lagi. Untungnya mereka sempat kabur sebelum para zombie semakin banyak. Paripal terlihat sedih melihat rumahnya yang terbakar. Dan episode pun sudah berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.